kalau dia nazar untuk senantiasa melakukan sholat sunnah, maka ketika dia akan sholat sunnah itu wajib tayamum lagi, gitu ya. Nah, jadi tayamum pertama adalah untuk sholat fardunya, tayamum kedua adalah untuk sholat sunnah yang dinazari. Jadi kalau seseorang nazar ya wajib tuh untuk tayamum lagi, karena tayamum berlaku hanya sekali untuk yang fardu, ya. Fala yajma' baina shalatai fardin bitayamumin wahidin. Maka tidak boleh digabung dua sholat fardu dengan satu kali tayamum, nggak boleh. Soalnya ibu nih, ya, mau sholat duhur, tayamum, ya, nggak ada air kan, tayamum, dia sholat duhur, kemudian dia langsung sholat asar misalnya. Udah sholat duhur, dia kemudian langsung sholat asar. Sah nggak? Ya nggak sah. Nah, sebab apa? Yang namanya tayamum berlaku untuk sekali fardu. Ya. Wala baina tawafain. Juga tidak boleh mengumpulkan dalam dua tawaf. Wala baina salatin wa tawafin. Juga antara sholat dan tawaf, ya. Sholat fardu dan tawaf. Wala baina jum'atin wa khutbatiha. Juga pada Jumat dan khutbahnya. Orang yang tayamum untuk khutbah Jumat, ini bagi imamnya, bagi imam. Dia khutbah Jumat, ketika sudah beres khutbah Jumat, dia harus tayamum lagi. Cuman kan kalau misalkan tayamum lagi kan lama, ya kan? Sedangkan dari selesai khutbah ke sholat itu dia harus tului-tului, maka harus diganti sama orang lain kalau begitu. Jadi ketika sudah khutbah harus ada orang yang menggantikan untuk sholat berjamaahnya. Jadi kalau misalkan khutbah dia Jumat imam dia dengan tayamum satu tadi, itu nggak sah. Ya. Walil mar'ah, dan perempuan, bagi perempuan, idza tayammamat, apabila tayamum, litamkinil halil, untuk melayani suami, antaf'alahu miraran, maka baginya boleh melakukan berulang-ulang. Ya, wa tajma'a bainahu wa bainas shalah, dan melakukan salat dengan tayamum tersebut. Jadi wa tajma'u bainahu wa bainas shalah bidzalika tayammum. Wa qauluhu wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Salat fardu dengan sekali tayamum. Kemudian dia juga bisa melakukan salat sunnah setelah salat fardu. Itu sakitun mimba dinusakh. Tidak ada dalam sebagian salinan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Bu? Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan untuk malam ini. Ya Allah. Ya, Ibu Mangga, stop bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kan tadi teh perkawis wudu, tayamum sareng wudunya Pak Ustadz. Upamanya misalnya berhadas besar Pak Ustadz, tapi kitanya tuh dalam keadaan misalnya habis operasi di bagian tubuh tertentu yang tidak boleh kena air gitu Pak Ustadz dalam jangka waktu beberapa lama gitu. Itu gimana? Ya dia tayamum kan karena sakit berarti. Tapi kan tayamumnya itu bukan anggota tayamum Pak Ustadz, bukan.
Ya kan tayamum itu ada dua. Orang Jadi dibolehkan misalnya di tayamum. bagian, Ya maksudnya iya. orang tayamum itu karena dua hal. Yang pertama karena sakit, ya kan? Alias tidak boleh terkena air kan? Tidak boleh terkena air. Yang kedua karena tidak ada air, itu yang dibenarkan tayamum gitu. Nah, kalau ibu misalnya dalam keadaan sakit kan itu berarti ya kategorinya mohon. Maka boleh untuk tayamum, cuman apa namanya? Oh ya, nggak ada cuman. Jadi nanti kalau misalkan kan airnya ada kan, tapi dilarang untuk menggunakan air kan? Ya. Maka tidak mengapa tayamum, dia kemudian sholat dan tidak harus mengulang sholatnya gitu. Kalau misalnya berhadas besar Pak Ustadz? Berhadas? Besar. Berhadas besar? Mohon junub maksudnya. Ya misalnya cara bersucinya gimana gitu Pak Ustadz? Ketika apa? Tidak ada air? Ketika dalam keadaan sakit yang tadi, misalnya habis operasi, dia dalam jangka waktu berapa lama tidak boleh kena air si lukanya itu gitu. Lukanya ada di wilayah tayamum nggak, Elabdan? Bukan Pak Ustadz, bukan di daerah tayamum. Bukan daerah tayamum, tapi di oke. Dia nggak usah mandi, berarti kutayamum, Bu. Dengan tayamum berarti mengganti mandi itunya teh wajibnya tuh dengan bertayamum gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Oh iya. Dengan tayamum. Jadi tidak harus mandi, tapi tayamum saja. Oh, cukup dengan tayamum juga cukup walaupun hadas besar gitu Pak Ustadz ya? Ya, begitu. Oh iya. Siap. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya. Jadi kategorisasinya itu ingat ketika dia dengan alasan sakit ya. Tapi kalau misalkan tidak sakit, dia tayamum ya, wah, udah diulang sama sholat tangannya. Seperti itu. Ada lagi nggak? Kalau niatnya gimana Pak Ustadz? Yang mana nih? Yang tadi kalau tayamuma listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Kalau berhadas tayamuma gimana? Kalau berhadas besar juga seperti itu sama? Sama. Oh begitu. Ayah, hatur nuhun. Ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, dicukupkan untuk malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Syukron ala ihtimamikum. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.